ke rumah sakit. Untuk jadwal selanjutnya adalah mata. Ke polimata. Kalau tadi kulit ya. Ya. Kemudian tim Krishna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau ke Singapura siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Wawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya, satu ya. Wawa udah punya paspor? Oke. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada. Masih suka nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi berita-berita? Ada sih, pasti dengar. Cuman udah nggak berani yang kayak yang Teman-teman, negatif sih. Kemarin diberitakan 2 pengacara lari meninggalkan napasnya. Teman-teman, Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita, seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta, seolah-olah kapal kantor Farhad Abbas ini, tim Farhad Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah, ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdilau ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdilau sudah minta maaf. Saya bilang minta maafnya bukan ke Farhad Abbas. Maaf itu memang Muhammad Farhad. Maaf ya Muhammad Farhad. Tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus memaafkan mereka? Maafkan. Mereka minta maaf ya Gus? Iya, Bapak Zainuddin. Minta maaf. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala matanya Gus. Ya Gus, mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement gitu. Nggak, maksud betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu. Jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa, ya. Iya. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Iya betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa? Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus? Senang banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau? Nggak apa-apa? Hah? Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul damping-dampingi Agus berdua aja agak berat Gus ya? Berat lah, soalnya kan Wawa itu dari awal memang penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Iya, yang punya rumah juga. Mana ada orang setega kayak gitu kalau mau ninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dengan anak-anaknya bantu Agus. Betul. Semua Mereka ramah semua. Mereka menolong semua. Walaupun di tempat yang sempit, Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya betul. Nah, itu. Jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah menolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah, kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus? Ya enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin.
Kalau Iya. lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat, walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti, ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap. Hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Gus. Iya, betul. Oke teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya, tolong jangan diejek-ejek Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Nopi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu tahunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto. Harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi, terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk, mengamuknya nggak ketolongan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Ini tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi apa gimana bang? Tadi yang bayar Krisna ya? Iya, Pak. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu, kan dia bilang bahwa Jadi dia gini. mau ini bang. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia mau menzolimin Agus. Agus, tapi ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? Bukan. Jadi Agus sejak Novi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara. Ya. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu? Harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin di peras, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sampai bersujud kaki di muka Novi? Ya, itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang diuploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak bener itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukan yang tidak berterima kasih. Sudah kelewatan, Gus. Sedikit saya pengen tahu, Gus. Harga diri apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman gitu? Kan uang kamu udah diambil nih. Iya. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih postingannya gitu. Maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi di sosmedin lagi gitu sama Teh Nopi, tapi Teh Nopi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan itu
tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu, padahal kan udah dikasih peringatan di podcastnya Denso. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu, kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih gitu. Itu yang paling menyakitkan bagi aku sih. Bang mungkin mau nanya soal kemarin kan belum lama ini Tenovi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu Mungkin dia lakukan karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi, harusnya tinggal kembalikan uangnya aja. Tinggal kembalikan uangnya aja, nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Nopi dengan Giri nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tua nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba diejek-ejek untuk top up untuk itu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang gitu. Kalau dijawab mau, habis lu nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis ditelepon tadi, orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja itu. Fotokopi yang 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyelundupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah ini kan jelas, halo ini Lepi Densu, minta nomor rekeningnya ya buat dicantum bener. Ini yang minta siapa nih? Catat ini. Naikin agak tinggiin Kak sedikit. Ya, udah paham kan? Balik kiri. Enggak ke kiri Kak. Kiri Kak. Nah, sebentar Kak. Ya, kiri. Kanan kanan. kan nanti minta fotonya. Kanan. Ya udah paham kan teman-teman kan? Nah, paham sudah. Punten, naikin dikit Kak. Punten. Oke. Ini ada yang live ya? Iya enggak. Hah? Ada Bang. Tapi nggak bisa sih sinyalnya. Sinyal jelek. Ya, kami juga di samping itu kalau buat yang live itu kita salah satu calon Bupati Kolaka Timur kita buat laporan pidana atas dugaan penipuan, tapi dipanggil nggak datang. Semoga datang, itu aja pesan buat saya buat yang live. Oke, kami lanjutkan. Kami mengatakan bahwa Nopi kalau punya etikat baik bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya. Kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira gitu. Ada pernah dapat uang lagi dari Nopi? Belum. Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran gitu. Dan ternyata Gus gini Gus, dia pernah melakukan donasi 2 hari saja dapat uang buat kamu yang 35 juta itu. Itu yang diserahkan ke kamu. Karena kurang donasinya, makanya dia minta bantuan si kau-kau, si Siri dari Makassar
podcast untuk mengumumkan nomor rekeningmu, membantu seikhlasnya. Akhirnya dari sedikit jadi bukit, uangmu 1,4 M. Uangmu inilah yang dijamin katanya kalau diambil sama Novi akan diganti sama siapa? Silakan cerita. Kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Ada Enso. Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul? Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh nanti pakai nomor rekeningmu, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih, alhamdulillah makan gede nih nanti. Ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila mana Pelita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih. Beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan, tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan? Bang, soal pengobatan di Singapura ini Nanti kalau pengobatan nanti yang ngomong Krisna aja ya. Ya, dah. Nah, kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua. Saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. oke. Karena kalau semua saya urus semua, saya pusing gitu kan. Tapi yang penting ada salah satu yayasan juga harusnya ketemu kemarin karena hujan akan menanggung sepenuhnya biaya pengobatan Agus. Kami dapat juga. Itu tenang aja Gus. Walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Gus ya. Hebat ini Agus nih. Tepuk tangan dong buat Agus. Udah. Krisna jadi pengganti Junaidi ya, Bang. Pengganti Junaidi siapa? Krisna Mukti. Junaidi siapa? Siapa sih tadi? Zainuddin. Zainuddin. Maaf. Oh enggak. Zainuddin masih tetap dia bergabung dengan kita. Yang ngejek-ngejek kita itu Zainuddin tetap kita maafin. Karena fitnah udah lewat, berlalu. Dan Zainuddin fair juga, dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa klarifikasi, harusnya hadir hari ini. Jadi Zainuddin itu hanya marah, ngambek gitu. Gara-gara nggak tahu lah ya, mungkin capek juga ya. Saya bilang, kau hati-hati, saya laporin kamu polisi, kamu fitnah-fitnah kita. Betul nggak? Sedangkan Nobi aja kita laporin, apalagi pengacara itu namanya. Yang katanya kita di Elmi dituduh beli emas. Ini ada suratnya ya buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Tanggal berapa tuh Bu? Boleh diangkat 9. sedikit, Bawa. Udah Pak. Bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini nggak usah diliatin, karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohong nih orang. Ini orang udah uangnya udah banyak dikasih buat dibantu orang, masa bohong lagi? Betul nggak? Walaupun istrinya pakai emas 1 kilo, Agus nggak bisa lihat. Yang dirasakan itu adalah kebaikan ketika dia menyuapkan. Ya Gus, kemarin aja Agus ini mau masuk toilet ke dapur ya, Gus. Tahan dulu Kak. Iya kan? Cuman klarifikasi netizen ada yang menanyakan surat. Udah nggak usah cerita ini, cerita aja kenapa Agus ke toilet ke dapur, cerita itu yang penting. Oh iya, kemarin sempat pagi-pagi saya lagi masak, si Agus mau ke kamar mandi. Terus Hampir mandi di dia dapur. malah larinya ke arah dapur. Ya, iya. Saya lupa, biasanya saya ngarahin, sayanya lagi repot di dapur, dia jadi cepet nabrak. Mudah-mudahan ditemukan kacamata yang bisa menggambarkan posisi di depan kita, itu kan ada kan? Asal jangan pakai kacamatanya tiba-tiba ngelihat ada Pak Wawa dikira Elmi. Ya. Kemarin gimana sama Densu, kemarin udah
Densu, oke, aku lurusin. Oke. Ada postingan baru lagi ya Bang ya soal Kak Densu apa gimana? Udah gini. Enggak. Udah. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih. Hanya waktu habis sholat ya saya hilang emosi, saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu tai, gua hajar. Ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Is, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, gitu. Nggak ada ramah. Dia mengatakan sirina pace, ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Okay. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sarah. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Billy Dosan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Ya. Berarti kejadian itu proses hukum ya Pak? Berarti abang sendiri menuntut untuk permintaan Densu. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya mau ke rumah. Sherlock, saya Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini, katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya, udah kamu yang bilang saya tae, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah.
pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih. Katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya, sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu.